yaitu strategi yang pernah ngetrend di tahun 2000 mungkin 12-an, strategi yang bernama berkebun emas. Di masa yang lalu, emas dunia pernah menyentuh titik tertinggi di level 1920 US dollar per troy ounce. Harga emas di 3 tahun terakhir mengalami kenaikan yang signifikan, sudah menjadi fakta, di mana angka 1703 ini terakhir disentuh di Desember 2012. 12 juta dibagi modal, yaitu 20 juta, dikali 100% adalah 60%. Asik dong? Halo semuanya teman-teman di RF Channel on YouTube, masih bersama Ryan Filbert. Thank you masih keep in touch dengan channel ini, dan juga selalu kita bawakan topik-topik yang mungkin bisa menggelitik rasa penasaran dan mencari suatu kebenaran dari sebuah strategi-strategi investasi. Dan strategi investasi apa yang akan kita bahas di minggu ini, yaitu strategi yang pernah ngetrend di tahun 2000 mungkin 12-an, namanya adalah strategi berkebun emas. Dan memang betul, pada edisi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai strategi investasi pada emas dengan strategi yang bernama berkebun emas. Apakah berkebun emas adalah suatu strategi yang menguntungkan? Itu yang akan kita bahas di video kali ini. Dan buat Anda semua yang mau menanyakan sesuatu, bertanya dan juga berkenalan serta mengidekan untuk materi apa yang akan kita bahas, silakan add WhatsApp saya di 08977 713 dan bila Anda mau mengikuti kelas maupun seminar, bisa langsung hubungi tim saya di nomor 0852 882 68187. Kita setiap bulan selalu ada kelas berbayar dan juga seminar yang sifatnya invitation yang bisa Anda datangi secara terbatas. Jadi silakan Anda coba cek jadwal di 0852 882 68187. Tapi kalau mau add WhatsApp saya langsung di 08977 713. Oke, so berkebun emas apakah menguntungkan? Kita akan bahas sebentar lagi. Halo semuanya, welcome back di RF Channel, masih bersama dengan Ryan Filbert. Thank you, Anda masih bersama dengan kita semua. Dan saya ingatkan sekali lagi, bila Anda mau mendapatkan informasi, bertanya dan lain sebagainya, pertama Anda bisa add WhatsApp saya di 08977 atau kalau mau bertanya mengenai seminar dan jadwal kelas yang ada setiap bulannya, bisa hubungi tim saya di 0852 882 68187. Dan di video kali ini, mari kita bahas mengenai berkebun emas. Apakah berkebun emas adalah suatu strategi yang mungkin atau bisa menguntungkan Anda? Di masa yang lalu, emas dunia pernah menyentuh titik tertinggi di level 1920 US dollar per troy ounce. Di dunia, kita tidak kenal namanya gram-graman, tapi dikenal sebagai troy ounce, di mana nilai 1 troy adalah 1 ounce itu adalah 31,1 sekian gram, yang dimana 1920 US dollar itu adalah terjadi pada bulan September 2011. Dan setelah tahun 2013 diawali kenaikan yang cepat dari tahun 2007 menuju 2008, ini adalah titik-titik krisis, emas dunia mengalami penurunan hingga level 1061 US dollar per troy ounce, tepatnya pada bulan Januari 2016. Jadi kenaikan dari 2007-2008 sampai dengan tahun 2013 yang mencapai level 1920 tepatnya pada bulan September 2011, mengalami penurunan sampai dengan titik terendah terjadi pada bulan Januari 2016 di level 1061 US dollar per troy ounce. Saya ingat betul semua orang meragukan apakah emas bisa turun lebih dalam lagi dari di bawah 1000, karena beberapa pendapat menyatakan bahwa harga memproduksi emas murni adalah 1000 US dollar per troy ounce pada saat itu. Kita tidak akan bahas seperti itu, tapi kita akan membahas strategi di balik kenaikan dan penurunan ini. Orang menciptakan sebuah strategi yang mungkin akan mendapatkan penawaran, Anda ini mendapatkan penawaran. Akibat naiknya harga emas di level 1900 pada waktu itu, yaitu di tahun 2007 menjadi sampai dengan tahun 2013, ada strategi yang dikelas atau diseminarkan pada tahun 2011 atau 2012 bernama strategi berkebun emas.
iklan keren dari strategi ini mungkin akan kembali berulang bila harga emas di 3 tahun terakhir mengalami kenaikan yang signifikan, sudah menjadi fakta. Bahkan di tahun 2019 emas adalah instrumen investasi paling kinclong. Di tahun 2020 pun baru berjalan 3 bulan, harga emas menyentuh level 1.703 US dollar per troy ounce pada Maret 2020, di mana angka 1.703 ini terakhir disentuh di Desember 2012, which is 8 tahun yang lalu. Bila kenaikan ini berlanjut, maka berdasarkan catatan sejarah yang biasa berulang, maka saya kira akan ada tren berkebun emas lagi dalam 1-3 tahun ke depan. Pertanyaannya, apakah itu strategi berkebun emas? Apakah strategi berkebun emas itu seaman itu? Apakah strategi itu semenguntungkan itu? Ini akan menjadi pokok pembahasan kita pada video kali ini. Apa itu strategi berkebun emas? Beli emas 1 batang di toko emas. Anda pergi ke toko emas, pakai uang tentunya dong. Ya kecuali Anda pakai celurit nggak bayar, ya kan? Tapi pulang masuk kantor polisi atau didor palanya. Emas itu dibawa pergi ke pegadaian. Kalau emas digadai berarti akan kembali uang, yaitu 80%. Katakanlah ini angka-angkanya 80% dulu, jangan ditentang Pak, ya 90%. Tunggu, ini adalah contoh. Jadi biar gampang dipikirkan bahwa emasnya kembali 80%, pergi lagi, bawa pulang lagi dari toko emas, berarti membutuhkan modal berapa? Nggak 100%, berarti kan dipotong 80%, artinya 20%. Kalau hal ini diulang 5 kali, maka kita akan mendapatkan modal kita keluar 100% yang pertama, ditambah 20% dikali 5, jadi 200%. Emas yang dimiliki ada 6 batang, di mana 5 batang sedang ada dititip di pegadaian, 1 sebagai kunci penebusnya ada di tangan kita. Oke, inilah strategi dasar dalam berkebun emas. Kalau harga naik, apakah Anda merasakan kenaikan untuk 2 batang emas sesuai modal Anda, atau Anda merasakan kenaikan 6 batang emas? Pertanyaannya seperti itu. Jawabannya adalah merasakan kenaikan 6 batang. Enak dong, harga emas naik 20% saja, kita dapat uang berapa tuh? Andai 1 batang adalah 10 juta kita beli, maka modal 20 juta untuk 2 batang. Punya 6 batang artinya 6 kali 10, which is 60 juta. Dikali 120%, karena kan harga emas naik jadi 20% lebih tinggi. Berarti jadi 72 juta. 72 juta dikurangi modal, berarti modal, bukan dikurangi modal, 72 juta dikurangi 60 artinya adalah 12 juta. 12 juta dibagi modal, yaitu 20 juta, dikali 100% adalah 60%. Asik dong, modalnya 20 juta, dapat uang 12 juta. Berarti 60%. Kalau turun gimana, Ray? Nah, ini justru yang harus ditanyakan. Siap naik? Kalau turun siap nggak? Versi jualan, lu ngapain ditanya? Emas selalu naik, jumlah terbatas sebagai alat tukar dari zaman sebelum adanya peradaban dan lain sebagainya. Jadi emas pasti naik. Oke, nggak apa-apa. Bagus juga punya pandangan positif dan optimis seperti itu, nggak salah. Tapi kalau versi orang sehat, andai turun aja dulu, berapa sih ruginya? Kenapa? Selalu ada kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Andai turun 5%, modal 20 juta, emas lossnya 60 juta kali 5%, keluar 3 juta. Artinya kalau 3 juta dari 20 juta adalah 15%-nya. Artinya kalau untung tadi kita bisa dapat, kalau harga emas naik 20% kita bisa 60%, kalau rugi 5% kita jadi rugi 15%. Sebenarnya ini disebut dengan metode leverage, teman-teman. Kalau Anda tidak menyadari, sebenarnya Anda sedang melakukan metode leverage. Karena pakai uang pihak ketiga, maka disebut dengan daya ungkit. Karena daya ungkitnya adalah yang dipinjemin. Yaitu pada saat ini bandarnya, fundernya, itu bankirnya adalah pegadaian, Anda gadai. Ini bukan hanya pegadaian yang dimaksud adalah merek pegadaian ya, tapi strategi gadai. Artinya bila modal 2 rasa 6, maka itu disebut dengan leverage 1/3. 2/6. Berarti kalau disederhanakan kan jadi 1/3. Makanya ketika untung 20%, rasanya, ini bukan 50, tapi rasanya adalah 60%. Makanya ketika rugi 5%, rasanya rugi 15%. Loh Ryan, kalau harga nggak kemana-mana, saya nggak rugi. Jangan salah. Kalau dana pihak ketiga, pasti ada embel-embel yang namanya biaya, bunga, ataupun imbal yang harus kita kembalikan. Mana mungkin orang itu meminjamkan uang dengan gratis. Jadi pasti akan ada suatu biaya-biaya. Mari berhitung dengan lebih detail agar paham bunga berbunga versi pegadaian.
Namanya kalau di Pegadaian namanya sewa modal. Bahasanya bunga pada Pegadaian itu sewa modal. Untuk 4 bulan sebesar 9,2%. Sedangkan untuk per 15 hari adalah 1,15%. Nilai ini bisa saja berubah tergantung kapan Anda mungkin mau melakukan strategi gadai, dan bisa saja setiap tempat Pegadaian akan memiliki nilai yang berbeda. Dan nilai ini bisa diperpanjang. Jadi hutang Anda per 4 bulan bisa diperpanjang menjadi 8 bulan, atau selama 4 bulan Anda bisa Anda bisa bayar percepat, itu bisa dilakukan. Bisa diperpanjang, dan ada biaya lain, misalnya namanya adalah biaya administrasi. Pinjaman di atas 20 juta ke atas, biaya administrasinya harus dibayarkan adalah sebesar 125.000. Jadi bila Anda pinjam 21 juta, Anda pinjam 4 bulan, maka 21 juta dikali 9,2%, Anda harus setor adalah 21 juta ditambah 9,2% dikali 21 juta di 9,2% kali 21 juta ditambah juga 125.000 sebagai biaya administrasi. Emas Anda kalau melakukan aksi gadai di Pegadaian, Anda dihargai 92 sampai 95% dari nilai yang berlaku. Nah, mari kita berhitung dengan lebih detail. Kan kita tadi pakai contoh harga emasnya di gadai 80%. Andaikan kita bisa dapat tawaran maksimal dan harganya nilai tengah, bukan harga jual beli emas, maka kita bisa punya emas sebanyak 21 batang dengan modal 2 batang. Maksudnya, yes, 100% uang pertama kita beli emas, ditambah 20 dikali 5%. Kan setiap kali 95% dikasih uang, saya tambahkan 5%, pergi ke toko emas, beli lagi, saya bolak-balik, saya lakukan selama 20 kali. Maka saya punya emas 21 biji dengan modal 2. Artinya, kalau 2 banding 21 akan keluar menjadi 1 banding 10,5. Kalau emas naik 10% saja, maka Anda akan untung 105%. Kan 1 banding 10,5. Berarti kalau naik 10% berarti dikali 10, maka akan 105%. Dan bila 4 bulan naik 10%, maka Anda mendapatkan net profit 105% dikurang 9,2%, yaitu bayar bunganya. Jadi minimal break even point, harga emas cukup naik 1% saja, maka Anda sudah break even point. Pertanyaannya, mari kita cari tahu dalam masa yang lalu, apakah benar metode ini kemungkinan false-nya sesuai skenario-nya lebih besar daripada kemungkinan false-nya? Mari kita buka. Saya mau ngolah data harga emas dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2020. Tepatnya April sampai dengan Maret 2020. April 90, Maret 2020, saya ambil harga awal bulan dibandingkan dengan awal bulan kelima, awal bulan ke-9, awal bulan ke-13. Jadi saya bikin Anda melakukan strategi ini 4 bulan, 8 bulan, dan 12 bulan. Saya mulai dengan bulan ke-5, saya jual lagi. Bulan ke-9, saya jual lagi. Bulan ke-13, saya jual lagi. Dimana rumusnya ada tuh. Daripada saya baca ntar Anda bingung, Anda bisa baca sendiri. Harga bulan ke-5 dikali 21 bla 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 bla. Artinya bila hasilnya adalah semakin besar, maka semakin profit. Artinya persentasenya semakin besar. Kalau minus, maka makin rusak atau makin rugi. Ternyata hasil investasi dalam 4 bulanan dengan metode berkebun emas dari tahun 90 sampai dengan tahun 2020, return rugi sebanyak 293 kali, untungnya cuma 63 kali. Rata-rata minus adalah 102%, artinya ruginya di atas 100%. Rata-rata plus hanya 63,39. Apakah benar berkebun emas dari 2011 sampai dengan 2013 pernah memberikan cerita profit untuk 4 bulan dalam berkebun emas? Jawabannya, performance-nya ini dia. Anda bisa lihat bahwa Anda hanya untung 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali saja selama 2011, 12, 13 2 tahun. Coba bayangkan, 2011 saya hitung 3 tahun hanya 6 kali. Artinya 6 per 36, Anda hanya 1/6. Gak bagus-bagus amat ternyata, 1/6 doang, ya kan? Kalau 8 bulan dan 12 bulan bagaimana? 8 bulan minusnya adalah 329 kali, plusnya hanya 24 kali. 12 bulan minus 310 kali, plusnya hanya 38 kali. Jadi, apakah pernah ada rekam jejak keberhasilan metode ini secara 4, 8, 12 dan hampir semuanya selalu untung? Dalam 356 bulan, success rate sempurna 4, 8, 12. Ini full straight nih kalau boleh dibilang dalam permainan kartu ya. Adalah hanya 15 kali. Artinya keberhasilan hanya 4,2% dari 100% yang pernah mengikuti metode ini dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2020. Jadi, apakah Anda adalah selanjutnya yang menjadi pemenang bagian 4%?
atau di kemudian hari bila Anda menggunakan metode berkebun emas adalah bagian dari 96% gabung kepada orang-orang yang pernah gagal dengan metode berkebun emas ini, Anda kehilangan uang Anda 200% dari total 1 banding 10,5. Anda memang hanya hilang 1 dari 10,5, tapi hilang 1 pun Anda sudah bablas uangnya. Dimana persentase rata-rata kerugian adalah 105%. Artinya tidak ada kerugian 20%, tapi Anda kerugian rata-rata 100%, artinya loss all itu terjadi dalam masa yang lalu dari olahan data tahun 90 sampai dengan 2020. Anda yang bisa putuskan sendiri. Dan ini adalah suatu review berkebun emas tanpa saya pernah membagus-baguskan dan memburuk-burukan. Jangan pernah salah. Saya juga pelaku di trading saham, di trading forex pun saya melakukan. Saya melakukan hampir setiap bulan saya membuka dan menutup posisi, dan selama 3 tahun terakhir saya sudah membuat portofolio untuk saya nanti bisa bagikan kepada Anda bahwa trading forex tidak pernah seburuk yang Anda pikirkan. Yang buruk adalah kalau kita tidak mengerti tapi kita ikut-ikutan. Dan bila Anda mau berkebun emas juga silahkan. Dan saya juga tentunya sebagai investor saham, investor emas fisik juga, saya juga menginginkan Anda mendapatkan suatu strategi yang realistis dan pernah diuji keberhasilan dan kegagalannya. Dan ini adalah keberhasilan dan kegagalan bila di kemudian hari Anda ditawari strategi berinvestasi dengan metode berkebun emas. Itu saja sharing kali ini, dan jangan lupa add WhatsApp saya di 08977713 atau kalau Anda mau mengikuti kelas seminar dan lain sebagainya dari activity dari tim saya, silakan Anda daftar atau hubungi dan cek jadwalnya di 0852 882 68187. Semoga selalu bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.